Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Alia Siti Akila dari jurusan Tasawuf Psikoterapi semester 2. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas terstruktur mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu Dr. Leni Sriwahyuni, M.Hum, yaitu membuat video penjelasan mengenai sejarah perkembangan dan ejaan Bahasa Indonesia. Pasti teman-teman di sini juga penasaran kan tentang sejarah perkembangan dan ejaan Bahasa Indonesia. Nah, sebelumnya saya juga di sini akan menjelaskan tentang pengertian bahasa Indonesia. Nah, apa sih bahasa Indonesia itu? Nah, menurut buku Bahasa Indonesia Akademis karya Ahmad Fadli yang diterbitkan oleh Syiah Kuala University Press, bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa resmi nasional yang digunakan di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Nama bahasa Indonesia diusulkan oleh M. Tabrani pada Kongres Pemuda 1, 30 April sampai 2 Maret 1926. Kemudian usulan itu diterima dan dikukuhkan pada putusan Kongres Pemuda 2, 27 sampai 28 Oktober 1928. Meskipun bersumber dari bahasa Melayu, bahasa Indonesia pada perkembangannya dipengaruhi oleh berbagai bahasa lain, baik bahasa daerah maupun bahasa asing. Perkembangan itu tercermin dari jumlah kosakata yang terus meningkat. Ada 3 metode yang diterapkan untuk meningkatkan jumlah kosakata bahasa Indonesia, yaitu metode adopsi, adaptasi, dan penerjemahan. Yang pertama, metode adopsi, hampir sama dengan metode meminjam. Artinya, bahasa Indonesia mengambil atau meminjam kosakata bahasa lain secara utuh. Contohnya seperti kata internet dan when adalah contoh metode adopsi yang diterapkan. Kedua kata tersebut sama persis dengan bahasa sumber atau bahasa aslinya bahasa Inggris. Lalu yang kedua adalah metode adaptasi, yaitu mengambil atau meminjam kosakata bahasa lain dengan menyesuaikan pengucapannya dan lambang tulisan. Nah, penyesuaian ini didasarkan pada karakteristik pengucapan masyarakat Indonesia pada umumnya dan sistem aksara yang berlaku dalam bahasa Indonesia. Contohnya itu kata azan dan komputer. Itu adalah salah satu contohnya. Adaptasi itu diterapkan bagi masyarakat Indonesia pada umumnya. Bunyi Z lebih mudah diucapkan daripada bunyi DZ. Dalam sistem aksara bahasa Indonesia dibedakan antara bunyi K dan C, sehingga komputer yang kita baca komputer itu dituliskan dengan huruf pertama yaitu huruf K. Lalu yang ketiga adalah metode penerjemahan, adalah mencari padanan kata-kata bahasa Indonesia terhadap kosakata asing yang diserap. Kata unduh dan unggah dalam peristilahan komputer merupakan contoh penerapan metode penerjemahan dari kata download dan upload. Penggunaan gedung pencakar langit untuk menadarkan kata skyscraper juga merupakan penerapan metode penerjemahan. Dari ketiga metode tersebut, metode adaptasilah yang paling banyak diterapkan dalam penyerapan bahasa lain. Metode itu dipilih untuk tetap mempertahankan identitas keindonesiaan. Nah, pasti sekarang teman-teman penasaran kan tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia atau asal-muasal bahasa Indonesia itu sendiri. Menurut sumber yang saya dapatkan dari Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara dan Journal of Social Science, pada masa perjuangan perkembangan bangsa Indonesia memerlukan alat pemersatu dalam berinteraksi antar suku bangsa di Indonesia. Di Indonesia, bahasa Melayu dipilih sebagai bahasa pemersatu masyarakat. Pada acara Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928, orang Melayu dinyatakan sebagai orang Indonesia. Keputusan ini sekaligus menandai dimulainya bahasa Indonesia menjadi bahasa nasional. Nah, yang pertama yaitu proses perkembangan bahasa Indonesia dari akar bahasa Melayu hingga diakui sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia seperti yang kita kenal saat ini tidak muncul begitu saja, melainkan melalui proses yang panjang dan melibatkan berbagai faktor sosial, politik, dan budaya. Perkembangan bahasa Indonesia dimulai dari akar bahasa Melayu yang digunakan di wilayah Asia Tenggara hingga akhirnya diakui sebagai bahasa nasional Indonesia setelah kemerdekaan. Berikut adalah uraian tentang proses perkembangan bahasa Indonesia yang dimulai dari bahasa Melayu hingga menjadi bahasa nasional. Yang pertama, akar bahasa Melayu. Linguas Franca di Asia Tenggara. Pada masa prasejarah, Kepulauan Indonesia terdiri dari berbagai suku, bangsa dengan bahasa yang sangat beragam. Seiring dengan perkembangannya, pandangan di wilayah Asia Tenggara, khususnya di Selat Malaka dan sekitarnya,
Bahasa Melayu mulai digunakan sebagai bahasa penghubung antara kelompok etnis yang berbeda. Ketika Kerajaan Sriwijaya yang berpusat di Sumatera menjadi pusat perdagangan maritim, bahasa Melayu yang digunakan pada masa itu adalah bentuk bahasa yang sangat bervariasi. Meskipun demikian, bahasa Melayu memiliki keunggulan sebagai bahasa yang lebih mudah dipahami oleh berbagai suku bangsa yang berbeda, terutama karena pengaruhnya. Sebagai bahasa perdagangan dan budaya pada masa itu, bahasa Melayu banyak dipengaruhi oleh bahasa Sanskerta melalui Hindu-Buddha serta bahasa Arab melalui Islam yang memperkaya kosakata dan budaya bahasa ini. Bahasa Melayu kemudian semakin meluas penggunaannya di wilayah Asia Tenggara, tidak hanya di wilayah pesisir Indonesia, tetapi juga di Malaysia, Singapura, Brunei, dan Filipina. Pada abad ke-14, Kerajaan Majapahit yang besar juga menggunakan bahasa Melayu sebagai salah satu bahasa penghubung dalam administrasi dan komunikasi di antar bangsa. Lalu yang kedua, Melayu di tengah kolonialisme. Pengaruh penjajah Belanda, kedatangan bangsa Eropa khususnya Belanda ke Nusantara pada abad ke-16 mengubah banyak aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam bidang bahasa. Meskipun Belanda menetapkan bahasa Belanda sebagai bahasa administrasi, hukum, dan pendidikan, bahasa Melayu tetap bertahan dan digunakan oleh masyarakat luas. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa bahasa Melayu sudah sangat umum digunakan sebagai alat komunikasi. Meskipun bahasa Melayu tidak digunakan dalam pemerintahan secara resmi, bahasa ini tetap menjadi bahasa utama dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia, terutama di luar kalangan elit, tetap menggunakan bahasa Melayu untuk berinteraksi. Namun ada perbedaan antara bahasa Melayu yang digunakan oleh masyarakat umum dan bahasa Melayu yang digunakan oleh penguasa kolonial yang lebih dipengaruhi oleh bahasa Belanda. Pada awal abad ke-20, seiring dengan kebangkitan nasional dan gerakan pahlawan terhadap kolonialisme, pada pemuda dan intelektual Indonesia mulai menyadari pentingnya bahasa sebagai simbol identitas nasional. Banyak dari mereka yang terinspirasi oleh kebangkitan nasional di berbagai negara mulai mengusulkan bahasa Indonesia membutuhkan bahasa yang bisa menyatukan seluruh rakyatnya yang saat itu terdiri dari banyak suku bangsa dengan bahasa daerah yang berbeda-beda. Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Bahasa Indonesia diikrarkan sebagai bahasa persatuan oleh para pemuda yang mengikuti Kongres Pemuda kedua di Batavia pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Saat itu, para pemuda dari berbagai organisasi daerah mengucapkan ikrar bersama, atau Sumpah Pemuda sebagai berikut, yaitu yang berbunyi, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Lalu kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan bangsa Indonesia. Butir ketiga menjadi dasar pijakan atas pengakuan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Dari segi pemaknaan, bahasa persatuan menjadi wadah pemersatu seluruh elemen bangsa. Artinya bangsa Indonesia mempersatukan diri berdasarkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sementara itu dari segi ejaan, teks Sumpah Pemuda masih menggunakan ejaan Opuisen. Salah satu ciri bunyi bahasa ejaan Van Opuisen yaitu huruf U ditulis OE dan teks ikrar bunyi ketiga jika ditulis ulang dengan ejaan saat ini menjadi kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Berkat ikrar Sumpah Pemuda di atas, keberadaan dan eksistensi bahasa Indonesia telah diterima di masyarakat pada saat itu. Menurut
Krida Laksana dalam Sudaryanto 2018, penerimaan itu menyebabkan orang Indonesia memiliki bahasa Indonesia yang menjadi bahasa persatuan bangsa Indonesia dan bukan bangsa lain sebagai bahasa yang lain daripada bahasa Melayu. 10 tahun kemudian, atau tepatnya tanggal 25 sampai 28 Juni 1938, diselenggarakan Kongres Bahasa Indonesia di Solo. Lalu KBI 1 ini diselenggarakan atas prakasa perseorangan yang dilihat suasana. Dalam suratnya kepada redaksi majalah. Lalu seorang wartawan harian Suara Umum Surabaya yang pada waktu itu rajin sekali menciptakan istilah-istilah baru dan sangat tidak puas dengan pemakaian bahasa dalam surat-surat kabar Cina. Dalam suatu obrolan, Sudarjo Cokrosisworo menanyakan kepada Sumanang bagaimana kalau diadakan Kongres Bahasa Indonesia. Lalu Sudarjo sanggup menggerakkan pengusaha-pengusaha dan tokoh-tokoh di Solo dan semenang untuk menyanggupi untuk menghubungi di tokoh-tokoh dan kaum terpelajar di Jakarta. Mereka berdua berhasil meyakinkan para penulis yang tergabung dalam Pujangga Baru serta para jurnalis, guru, dan peminat-peminat lain. Jadi pelaksana kongres ini bukannya ahli bahasa profesional, melainkan wartawan pencinta bahasa Indonesia. Mereka kemudian menyusun suatu pengurus komite di Jakarta. Salah satu hasil nyata ialah bahwa setelah selesai KBI 1 ini, Faksi Nasional dan Foksas yang dipimpin oleh M. Husni Tarmin memutuskan untuk memakai bahasa Indonesia dalam pandangan umum dewan tersebut. Nah, suatu hal yang menimbulkan reaksi negatif dan dari penjajah Belanda. Surat kabar yang dipimpin oleh Sunan Iskandar dalam terbitannya pada tanggal 22 Juni 1938. Lalu seperti pengindonesiaan kata asing, penyusunan tata bahasa dan baruan ejaan, pemakaian bahasa dalam pers dan pemakaian bahasa dalam undang-undang dipandang sangat relevan dengan perkembangan bahasa Indonesia saat itu dan masa-masa setelahnya, kayak fase bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara dan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara, yaitu fase bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara, memiliki durasi waktu terlama sejak tanggal 18 Agustus 1945 melalui penetapan pasal 36 UUD 1945 sehingga seminar politik bahasa pada tahun 1999. Fase ini diawali dengan peristiwa Ir Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta membacakan teks proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 dan sehari kemudian bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa resmi negara melalui pasal 36 UUD 1945. Dengan begitu terjadilah tanda pengesahan fase awalan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara. Kemudian muncul ejaan Suwandi pada tahun 1947. Menurut Sudaryanto, ejaan Suwandi merupakan sistem ejaan Latin untuk bahasa Indonesia sesudah proklamasi kemerdekaan yang dimuat dalam surat keputusan Menteri Pengajaran, Pendidikan, dan Kebudayaan. Terus penyederhanaan atas ejaan Van Oppijussen antara lain adalah perubahan OE menjadi U. Itu juga sistem ejaan Suwandi bernama lain ejaan Republik. Disebut ejaan Republik karena bangsa Indonesia saat itu tengah menunjukkan rasa nasionalisme yang tinggi termasuk di dalam bahasa, di mana di mata mereka ejaan Van Oppijussen dianggap sebagai bagian dari pengaruh penjajahan Belanda karena yang menyusun ejaan itu ialah Belanda. Charles Adrian Van Oppijussen selanjutnya diadakan Kongres Bahasa Indonesia II di Medan pada tanggal 28 Oktober sampai 2 November 1954. Berbeda dengan yang diselenggarakan di Solo, KBI II ini diselenggarakan oleh pemerintah, yaitu Jabatan Kebudayaan Kementerian Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan. Menurut Krida Laksana,
Keputusan KBI 2 ini tidak menjadi keputusan, melainkan pemerintah Republik Indonesia benar-benar menyusun panitia pembaruan ejaan bahasa Indonesia dengan sejarahnya yang panjang dari tahun 1956. Hasil panitia ini menjadi embrio ejaan yang disempurnakan, yang diresmikan pada tahun 1972. Memang diakui pada keputusan KBI yang lain, tetapi yang paling meningkatkan bekas tentulah soal ejaan tersebut. Singkat kata KBI 2 ada tidak selanjutnya khususnya ke arah pembaruan ejaan dari ejaan Suwandi ke EYD. Nah, lalu menjelaskan bahwa sistem ejaan bahasa Indonesia yang sebagian besar sama dengan sistem ejaan Malaysia yang termuat dalam surat keputusan Presiden nomor 57 tanggal 16 Agustus dan menjadi ejaan resmi bahasa Indonesia sampai tahun 2015. Pembaruan dengan ejaan Suwandi antara lain adalah huruf J menjadi Y, DJ menjadi J, NJ menjadi NY, CH menjadi KH, TJ menjadi C, dan SJ menjadi SY. Berikut diserahkan kedua acara kebahasaan secara berturut-turut yang menjadi embrio berdirinya Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa-Bahasa. Pusat Pembinaan dan Pengembangan Pusat Bahasa yaitu Praseminar Politik Bahasa Nasional dan Seminar Politik Bahasa Nasional 1975. Lalu menggunakan bahasa melalui dua cara kebahasaan tersebut dicapai rumusan politik bahasa nasional, yaitu kebijakan nasional yang diberi perencanaan, pengarahan, dan ketentuan yang dapat dipakai sebagai dasar bagi pengelolaan seluruh masalah bahasa. Hal serupa juga menjadi fokus perhatian pada Seminar Politik Bahasa tahun 1999. Lalu pemerintah melalui Badan Bahasa dapat melakukan pengembangan bahasa dan pembinaan bahasa Kridalaksana 2011 untuk menjelaskan bahwa pengembangan bahasa adalah usaha untuk memperluas pemakaian bahasa di luar masyarakat bahasa yang bersangkutan melalui pengajaran bahasa, media massa, dan lainnya. Lalu Sudaryanto 2017 menjelaskan bahwa pembinaan bahasa adalah upaya untuk meningkatkan mutu pengucapan bahasa, antara lain mencakupi peningkatan sikap, pengetahuan, dan keterampilan bahasa yang dilakukan misalnya melalui jalur pendidikan dan pemasyarakatan. Melalui kedua usaha itu, kelak posisi bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi menjadi semakin kokoh. Oke, nah kurang lebih seperti itu ya teman-teman mengenai penjelasan tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Lalu sekarang mengenai sejarah singkat ejaan bahasa Indonesia. Kalau kita melihat perkembangan bahasa Indonesia sejak dulu sampai sekarang tidak terlepas dari perkembangan ejaannya. Kita ketahui bahwa beberapa ratus tahun yang lalu bahasa Indonesia belum disebut bahasa Indonesia, tetapi bahasa Melayu. Nama Indonesia itu baru datang kemudian. Kita masih ingat pada masa kerajaan Sriwijaya ada beberapa prasasti yang bertuliskan bahasa Melayu kuno dengan memakai huruf Pallawa yang banyak dipengaruhi bahasa Sanskerta. Seperti juga halnya bahasa Jawa kuno. Jadi bahasa pada waktu itu belum menggunakan huruf Latin. Bahasa Melayu kuno ini kemudian berkembang pada berbagai tempat di Indonesia, terutama pada masa Hindu dan masa awal kedatangan Islam abad ke-13. Pedagang-pedagang Melayu yang berkeliling di Indonesia memakai bahasa Melayu sebagai linguis franca, yakni bahasa komunikasi dalam perdagangan, pengajaran agama, serta hubungan antar negara dalam bidang ekonomi dan politik. Lalu secara merata perkembangan di kota-kota pelabuhan yang menjadi pusat lalu lintas perdagangan, banyak pedagang asing yang berusaha untuk mengetahui bahasa Melayu untuk kepentingan mereka. Bahasa Melayu ini mengalami pula penulisannya dengan huruf Arab yang juga berkembang menjadi huruf Arab Melayu. Banyak karya sastra dan buku agama yang ditulis dengan huruf Arab Melayu. Huruf ini juga dijadikan sebagai ejaan resmi bahasa Melayu sebelum mulai digunakan huruf Latin atau huruf Romawi untuk penulisan bahasa Melayu. Walaupun masih secara sangat terbatas,
ejaan Latin untuk bahasa Melayu mulai ditulis oleh Pigafetta, selanjutnya oleh De Voetman, Caspar Wolters, Sebastianus, dan Jones, lalu Roman. Setelah 3 abad kemudian, ejaan ini baru mendapatkan perhatian dengan ditetapkan ejaan Van Ophuijsen pada tahun 1901. Keinginan untuk menyempurnakan ejaan ini terdengar dalam Kongres Bahasa Indonesia I tahun 1938 di Solo, yang 9 tahun kemudian terwujud dalam sebuah putusan Menteri Pajajaran Pendidikan dan Kebudayaan 15 April 1974 tentang perubahan ejaan baru. Perubahan tersebut terlihat antara lain seperti di bawah. Perubahan ejaan bahasa Indonesia ini berlaku sejak ditetapkannya pada tahun 1947. Waktu perubahan ejaan itu ditetapkan, rakyat Indonesia sedang berjuang menentang kembalinya penjajahan Belanda. Lalu penggunaan ejaan ini lebih dikenal sebagai ejaan Suwandi atau ejaan Republik. Sebenarnya memancing reaksi yang muncul setelah penulisan kedaulatan. Reaksi ini kemudian melahirkan ide untuk mengadakan perubahan ejaan dari dengan berbagai pertimbangan mengenai sejumlah kekurangan. Lalu gagasan mengenai perubahan ejaan itu muncul dengan nyata dalam Kongres Bahasa Indonesia II di Medan. Waktu itu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan adalah Mr. Muhyamin. Dalam kongres itu dihasilkan keputusan mengenai ejaan. Yang pertama, ejaan sedapat-dapatnya menggambarkan suatu fonem dengan satu huruf. Yang kedua, penetapan ejaan hendaknya dilakukan oleh satu badan yang kompeten. Yang ketiga, ejaan itu hendaknya praktis tetapi ilmiah. Keputusan Kongres ini kemudian ditindaklanjuti oleh pemerintah yang menghasilkan konsep sistem ejaan yang disebut ejaan pembaruan. Namun ejaan ini tidak dapat dilaksanakan karena adanya beberapa huruf baru yang tidak praktis yang dapat mempengaruhi perkembangan ejaan bahasa Indonesia. Teralami oleh Kongres Bahasa Indonesia II di Medan, diadakan pula Kongres Bahasa Indonesia di Singapura yang menghasilkan suatu resolusi untuk menyatukan ejaan bahasa Melayu di Semenanjung Melayu dengan ejaan bahasa Indonesia di Indonesia. Perkembangan selanjutnya dihasilkan suatu konsep ejaan bersama yang diberi nama ejaan Melindo atau ejaan Melayu Indonesia. Namun, rencana untuk meresmikan ejaan ini pada tahun 1962 mengalami kegagalan karena adanya konfrontasi antara Indonesia dan Malaysia beberapa tahun kemudian. Nah, pada tahun 1966, Lembaga Bahasa dan Kesusastraan LBK membentuk sebuah panitia yang diketuai oleh Anton M. Mulyono yang mengusulkan konsep baru sebagaimana ganti konsep Melindo. Pada tahun 1972, setelah melalui beberapa kali seminar, akhirnya konsep LBKH menjadi konsep bersama Indonesia Malaysia yang seterusnya menjadi sistem ejaan baru yang disebut ejaan yang disempurnakan EYD. Kalau kita beranalogi dengan ejaan sebelumnya dan ejaan Suwandi, EYD dapat disebut ejaan Mashuri karena pada waktu itu Mashuri sebagai Menteri Kebudayaan memperjuangkan EYD sampai diresmikan oleh Presiden. Nah, ada 4 ejaan yang sudah diresmikan pemakaiannya, yaitu ejaan Van Ophuijsen 1901, lalu yang kedua ejaan Suwandi 1947, lalu yang ketiga ejaan yang disempurnakan. Yang keempat, pedoman umum ejaan yang disempurnakan di 1975. Sistem ejaan yang belum atau tidak sempat diresmikan oleh pemerintah, yaitu ada 3. Yang pertama, ejaan pembaruan, yang kedua, ejaan Melindo, dan yang terakhir, ejaan LBK. Nah, gimana teman-teman? Kesimpulannya ya, bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu yang telah lama digunakan sebagai linguis franca di Nusantara setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Bahasa ini resmi ditetapkan sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Bahasa Indonesia tidak hanya alat komunikasi, tetapi juga simbol identitas nasional. Sejarahnya mencerminkan perjuangan bangsa Indonesia dalam membangun persatuan dan kedaulatan. Oleh karena itu, pelestarian dan pengembangan bahasa Indonesia adalah tanggung jawab bersama.
demi keberlanjutan budaya dan jati diri bangsa. Peran Sumpah Pemuda pada tahun 1928, penetapan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan melalui Sumpah Pemuda 1928 menjadi tonggak penting dalam sejarah bahasa Indonesia. Hal ini menunjukkan kesadaran nasional untuk memperkuat persatuan bangsa melalui bahasa. Tantangan dan perkembangan modern yaitu bahasa Indonesia terus berkembang, terutama di era digital. Namun tantangan seperti pengaruh bahasa asing dan penggunaan bahasa tidak baku di media sosial menjadi perhatian pemerintah dan masyarakat. Masyarakat perlu bekerja sama untuk menjaga kemurnian dan kelestarian bahasa Indonesia tanpa menghambat perkembangannya. Bagaimana teman-teman? Apakah sekarang kalian sudah lebih tahu tentang sejarah perkembangan dan ejaan bahasa nasional kita ini? Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak kata-kata saya yang kurang jelas yang bisa diterima oleh teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.